Ya itulah tadi lagu Indonesia Merayakan Perbedaan, salam semua saudara. Mungkin bagi Pak Agus baru mendengarkan lagu IMP ini pertama kali ya Pak ya? Bolak-balik. Sudah Saya bolak-balik ya Pak? pernah, saya pernah Saya pikir baru pertama kali. ya, beberapa kali di online itu, offline. Offline. Oh ya, sip-sip. Baik, kita langsung saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 dan saya akan ditemani di sini oleh moderator cantik kita dengan Mbak Novi Aryani. Selamat malam Mbak Novi. Assalamualaikum. Mbak Ulan, terima kasih. Ya, baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada Mbak Novi Aryani untuk memandu jalannya diskusi jagongan santai kita pada malam hari ini. Silakan. Terima kasih Mbak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Wete Tongten. Rahayu. Salam semua saudara. Selamat malam Bapak dan Ibu yang berbahagia dimanapun Anda berada. Selamat bergabung dalam acara Jagongan Online Indonesia Merayakan Perbedaan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim yang berpuasa dan selamat merayakan Paskah 2023 bagi umat Kristiani. Semoga kedamaian dan kasih Tuhan menyertai kita sekalian. Saya Novi Aryani sebagai moderator yang akan memandu acara Jagongan Online 1 jam ke depan. Malam hari ini kita telah hadir pula narasumber istimewa yang akan memberikan pemaparan dan informasi-informasi seputar tema yang akan kita bahas nanti, yakni peran Intelkam dalam deteksi dini pada unjuk rasa untuk mencegah anarkisme dan radikalisme. Saya perkenalkan, beliau adalah Bapak AKBP Haji Agus Prasetyo, SHMPum. Beliau menjabat sebagai Kasubdit Sosbud Intelkam Polda Jatim. Selamat malam Bapak, selamat bergabung dalam acara Jagongan Online IMP. Terima kasih telah hadir dan berkenan menjadi narasumber malam hari ini. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita dengarkan dari beliau pemaparan apa peran tugas dan fungsi Intelkam dalam pencegahan paham radikal di daerah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih untuk Mbak Novi Aryani dan serta segenap meeting orang pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, budaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini, sebagaimana tema yang sudah disampaikan kami akan sampaikan terlebih dahulu kami ucapkan selamat Paskah pada rekan-rekan kemarin pada tanggal 9 April melaksanakan kegiatan Paskah. Kemudian pada rekan-rekan saya umat Muslim selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian kepada rekan saya Hindu nanti tanggal 16 ada kegiatan rangkaian Dharma Santi di Gresik di dan rekan-rekan yang lain yang hadir pada malam hari. Salam perkumpulan IMP ini, marilah kita bersama-sama menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan Zoom meeting peranan intelijen dalam mendeteksi dini pada unjuk rasa guna mencegah anarkisme dan radikalisme. Tentunya sebelum kita panjang lebar ke sana kemari, kita melihat dasar hukumnya. Yang pertama dasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, kemudian Undang-Undang 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, kemudian PP 60 Tahun 2017 tentang tata cara dan perizinan pengawasan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Kemudian ada Protap Kapolri nomor 1 tahun 2010 tentang penanggulangan anarkisme. Bapak Ibu sekalian saya hormati bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
adalah hak asasi manusia Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jadi dijamin bagi siapapun warga negara Indonesia untuk menyampaikan pendapat. Tentunya dengan ketentuan yang berlaku, tidak sekedar menyampaikan, tetapi harus menghormati peraturan undang-undang yang ada. Bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum diantaranya ya bisa unjuk rasa, atau demonstrasi, pawai, rawat umum, atau mimbar bebas. Itu bentuk-bentuk. Kemudian bagaimana tata caranya? Tata caranya adalah penyampaian di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada kepolisian. Ini karena diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Kemudian pemberitahuan secara tertulis itu oleh kepolisian ditindaklanjuti dengan melaksanakan komunikasi, koordinasi dengan berbagai instansi, apakah itu bertumburan dengan jadwalnya, kemudian kegiatan itu harus disampaikan paling lambat 3 kali 24 jam, jadi 3 kali 24 jam atau 3 hari sebelum. Kemudian penanggung jawab wajib dalam melaksanakan kegiatan wajib menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif, artinya menghargai orang lain yang kebetulan berlalu lalang di situ. Kemudian kegiatan ini kepolisian segera mengambil langkah memberikan surat tanda terima pemberitahuan, kemudian berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, instansi yang menjadi sasaran, kemudian mempersiapkan pengamanan, tempat, lokasi, dan rute. Kemudian Polri juga harus bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap pelaku atau peserta penyampaian di muka umum tersebut, termasuk juga masyarakat yang ada di sekitar. Kemudian yang perlu diketahui oleh kita semua adalah hak warga negara adalah mengeluarkan pikiran secara bebas, memperoleh perlindungan hukum. Sedangkan kewajiban yang tidak boleh dilupakan adalah menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. Artinya apa? Boleh ngomong sembarang tapi juga dibatasi oleh hak-hak kebebasan orang lain. Menghormati aturan moral yang diakui oleh umum, kemudian bisa menaati peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan masing-masing, kemudian bisa menjaga, menghormati keamanan dan ketertiban umum. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menjaga keutuhan persatuan dan persatuan bangsa. Kemudian setiap aparatur pemerintah berkewajiban juga untuk melindungi hak asasi manusia, kemudian menghargai asas legalitas, kemudian menghargai prinsip praduga tidak bersalah dan menyelenggarakan pengamanan. Artinya melaksanakan kegiatan pengamanan supaya yang demo juga aman, kemudian yang masyarakat lainnya juga terlindungi. Itu kewajiban daripada aparat. Kemudian apa sih sanksi-sanksinya? Ya. Polri bertanggung jawab melaksanakan pengamanan untuk menjamin Kamtipmas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum bisa dibubarkan apabila tidak sesuai ketentuan. Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan pelanggar hukum juga dapat ditindak. Kemudian barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan apabila menghalang-halangi orang unjuk rasa juga dapat. Artinya semua harus menghormati kepentingan orang lain juga menghormati kepentingan kita. Istilahnya dalam sekarang itu saling menghormati, bisa toleransi sehingga semuanya bisa berlangsung dengan baik. Terus bagaimana jika terjadi unjuk rasa yang mengarah kepada anarkis? Ya, setiap unjuk rasa tentunya kita sudah bisa prediksi kelompok mana yang sedang unjuk rasa. Apa ada yang menumpangi? Apakah ada misi-misi terselubung? Sebelumnya tentu kita komunikasi. Ada kegiatan apa Mas tentang ini? Apa yang mau diinginkan? Apa yang mau dituntut kepada siapa? Dan macam-macam latar belakangnya sebelum unjuk rasa berlangsung. Tentunya sudah terjadi pembicaraan dengan petugas. Sehingga nanti pada hari H, jam D, mereka juga bisa berlangsung dan kita juga mengetahui kira-kira apa yang akan disampaikan dia, termasuk bentuknya seperti apa, kemudian berapa orang jumlahnya, siapa penanggung jawab, sudah disampaikan. Tentunya apabila didapatkan semacam indikasi nanti sulit diajak omong, sulit diajak rembukan, maka Polri sudah menyiapkan pasukan cadangan untuk menghalau kalau memang nantinya diperkirakan ada hal-hal yang memang tidak bisa diajak bicara dan cenderung anarkis.
Caranya bagaimana? Ada peringatan 1, 2, 3. Diberitahu, dihalu-halu dulu. Mas, D, tolong yang tertib, tolong begini dan sebagainya. Kemudian ada lintas ganti. Lintas ganti ini pasukan yang dijaga oleh Sabara lintas ganti dengan brimob. Kemudian ada peringatan 1, 2, 3. Kemudian kalau tidak mau ya ada peringatan tegas secara terukur dan tegas. Artinya dengan tindakan-tindakan represif. Tapi itu waktunya juga panjang, tidak langsung ujung-ujung. Dalam batas-batas bisa diajak. Bagaimana jika terjadi unjuk rasa yang mengarah kepada radikalisme atau terorisme? Bapak Ibu sekalian, bahwa unjuk rasa mengarah kepada radikalisme atau terorisme, tentunya ini yang mengajukan permohonan adalah saudara-saudara kita yang dari kelompok intoleran, yang mana tidak mau toleransi kepada orang lain. Terus bagaimana kalau memang dia paksakan, kita tetap monitor apakah dia turun atau tidak. Dari segi perizinan, mereka tidak mungkin izin. Kalaupun izin, tidak akan kita beritahu. Apa langkah-langkah kepolisian? Tentunya langkah-langkah kepolisian ya kita monitor, dia datang kemana, kita videokan, kita himbau, kita siapkan pasukan untuk segera bubar. Ya, kalau akan melakukan kegiatan, kalau dalam jumlah cukup banyak, kita akan bubarkan. Karena mereka juga nanti menjadi penyebab situasi tidak kondusif. Ya. Kemudian kita identifikasi siapa saja mereka. Ada kameranya, ada videonya, kemudian ada juga yang menanyakan, kamu dari mana, acaranya apa, pas sudah mendapatkan pemberitahuan kepada kepolisian, apa misinya, apa tuntutannya, apa tujuannya, semua kita data. Ya, kalau mereka tentunya membawa berkas-berkas ya kita bisa amankan berkasnya. Kalau mereka rusak ya kita videokan, kita ambil barang buktinya, kemudian kita amankan. Tentunya ini proses-proses mereka juga saudara kita yang kebetulan mungkin tidak sependapat dengan pemerintah, tidak sependapat dengan kita pada kebanyakan, sehingga mereka bisa melakukan anarkis. Kemudian setelah kita identifikasi mereka dari mana, kemudian kita laksanakan proses penyelidikan sampai dengan proses penyidikan sampai itu. Lalu siapa saja kelompok intoleran ini? Di antaranya ex-HPI, ex-HTI, dari kelompok CAD, CAT, ISIS, Jamaah Islamiyah, Khilafatul Muslimin, di antaranya. Nah, beberapa saat yang lalu ada kegiatan yang tidak memakai izin, yaitu Khilafatul Muslimin. Kita berhasil amankan. Dan tokoh-tokohnya sudah kita proses hukum, sekarang sudah disidang dan mereka di dalam hal ini sudah mendapatkan vonis di Pengadilan Negeri Surabaya dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih ciri-ciri orang yang terpapar paham radikal itu? Ya, ciri-ciri diantaranya adalah antisosial. Mereka jarang mau bergaul dengan pada umumnya, kemudian suka mengurung diri, kemudian hanya mau bergaul dengan kelompoknya saja. Mereka sangat frontal ketika tidak ada ketidakcocokan dalam lawan bicara. Kemudian menimbulkan sikap dan pandangannya yang berbeda dengan masyarakat dan menyatakan ketidaksetujuan seketika itu juga kepada orang tersebut. Kemudian tidak senang dengan pemikiran yang moderat. Kemudian tidak mau hormat bendera merah putih atau menyanyikan lagu kebangsaan, menganggap kafir, menyalahkan orang yang tidak sependapat. Kadang-kadang juga mewujudkan keinginannya dengan cara kekerasan. Itu diantaranya. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, mudah berburuk sangka. Kemudian suka mengajarkan ajaran yang anti Pancasila. Gak senang kepada orang lain kalau tidak sekumpulannya dia. Kemudian lebih menanamkan sifat anti pemerintah karena menganggap pemerintah itu tidak sah gitu, atau kafir atau mungkin menyalahkan. Kemudian memiliki pandangan yang anti budaya atau anti kearifan lokal. Mereka jarang mau bergaul dan ingin menganggap bahwa dirinya yang paling benar. Nah, itu diantara ciri-ciri ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang seperti itu, ketika ketemu dengan kita semua, kita bisa bincang-bincang, kita sampaikan bahwa marilah kita kembali ke jalan yang lurus, bisa menghormati, menghargai perbedaan pendapat, itu biasa. Tapi bukan berarti
mereka yang berbeda ini dianggap sebagai musuh. Itu saudara-saudara kita. Dan saya pun dari kepolisian menganggap mereka adalah saudara-saudara kita, adik-adik kita, teman-teman kita yang memang kebetulan salah langkah. Sehingga saya menganggap mereka bukan musuh, tetapi sebagai korban. Orang yang terpapar kelompok ini saya anggap sebagai korban yang pada saatnya nanti, ya harapan kami bisa kembali ke jalan lurus pada umumnya. Bapak Ibu sekalian, radikalisme adalah paham atau aliran radikal artinya dalam politik. Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dengan cara kekerasan atau drastis, atau sikap ekstrim dalam aliran politik. Artinya mereka ingin merubah situasi, nggak cocok, harus dirubah seperti ini. Kalau enggak, kamu tak paksa. Nah itu kelompok radikal. Biasanya orang yang radikal ini adalah intoleran, tidak toleran kepada orang lain. Padahal kita melihat bahwa toleransi adalah cara untuk kita bisa memahami pendapat orang lain, keyakinan orang lain, tanpa harus merubahnya. Misalnya agama A melakukan begini, monggo kita hormati. Agama B, agama C, atau suku A, suku B, suku C, silakan aja. Kita harus memahami. Artinya, ya monggo dibiarkan, dihormati. Apa yang dilakukan adalah hal yang terbaik menurut mereka. Silakan. Nah, bagaimana sih solusi mengatasi atau saudara-saudara kita yang terpapar radikalisme atau terorisme? Yang pertama, langkah kita ada dilaksanakan kontraradikal. Apa sih kontraradikal? Kegiatan kita untuk memberikan sosialisasi kepada mereka yang belum terpapar. Itu namanya kontraradikal. Kalau sudah terpapar, misalnya alirannya sudah ke arah sama Islam atau ISIS, mereka sudah terpapar. Biasanya suaminya, istrinya, anak-anaknya sudah terpapar. Apa yang dilakukan adalah melaksanakan deradikalisasi. Artinya memberikan pemahaman yang lebih intens agar mereka bisa kembali di jalan. Kemudian kita juga memahami, menghormati aspirasi mereka. Kita dengerin dulu. Kita dengerin, baru kita sharing, kemudian kita diskusi. Apa sih menurut sampean seperti ini kok sampai begini? Kita harus diskusi yang baik. Supaya mereka juga menjadi penyadar. Kalau langsung kita potong, kita salahkan, mereka tidak akan selesai. Kemudian dialog dengan terbuka. Supaya mereka juga akhirnya paham bahwa kenyataannya dalam agama apapun tidak ada istilahnya mengizinkan untuk menyakiti. Tidak ada. Kemudian mereka menggunakan Islam misalnya. Saya orang Islam, tetapi saya selama hampir 56-57 tahun tidak pernah mendapatkan ajaran seperti itu. Ajarannya dari buku apa? Quran tidak pernah mengajarkan, hadis tidak mengajarkan. Nah, dalam tanda kutip, siapa yang mengajarkan? Itulah yang perlu kita ketahui, supaya mereka tahu bahwa ajaran yang diberikan oleh orang-orang ini tidak sesuai dengan ajaran kita. Kemudian cara-cara yang termasuk tindakan kontraterorisme. Artinya kontraradikal ini adalah meminimalisir penyebab utama dari kejahatan. Artinya apa? Mereka yang memang sengaja ingin bersembunyi, ingin ini, kita ajak bicara, kita deketin dengan baik-baik, dengan kasih sayang, agar mereka juga akhirnya sadar. Memang menyadarkan orang seperti ini butuh waktu, butuh ketelitian, butuh kesadaran, kesabaran, agar mereka akhirnya mau dari hati yang lubuk dalam. Kemudian kegiatan yang tidak kalah penting mereka adalah harus juga diberikan oleh ahlinya ahli. Kalau mereka berdiskusi masalah agama, kita datangkan kiainya kiai, supaya mereka bisa sharing, bisa berdebat, bisa memahamkan menurut sumber masing-masing. Kalau mereka berpendapat ini secara politis, ahlinya politik akan ngomong. Kemudian kalau memang dirasa perlu, mereka harus mendapatkan kawan. Silakan ada kawan lagi untuk sharing, supaya tidak sahur mano. Ada kawannya yang memang seide, dan kita juga seide, kita sharing yang baik. Ini yang bisa dilakukan pada saudara-saudara kita yang memang sementara ini terpapar. Oleh karena itu, kami merekomendasikan bahwa saudara-saudara kita yang kebetulan melaksanakan kegiatan yang dianggap paling benar itu tadi, bukan musuh. Mereka adalah saudara kita, korban daripada informasi-informasi hoax yang memang bertebaran di lingkungan kita. Kita melihat
media sosial begitu hebatnya, ya, sangat mudah mendapatkan informasi macam-macam. Dan biasanya mereka juga akibat daripada diri sendiri merasa tidak ada yang memperhatikan, kemudian dia dalam keadaan sedih, dalam keadaan ya kondisi seperti ini mudah dimasuki oleh mental-mental yang masukan-masukan yang negatif. Oleh karena itu, kita perlu juga mengadakan pengawasan di lingkungan kita. Apabila ada teman, saudara kita yang memang agak terpapar, kita harus mendekati mereka. Kita ajak diskusi, kita ajak bincang-bincang secara sayang, kasih sayang, pendekatan yang baik pada mereka. Kemudian harapan kami dari rekan-rekan lingkungan, tokoh-tokoh masyarakat juga harus bisa bekerja sama dengan baik dengan kami. Sehingga nanti kami bisa mengetahui sejak awal, sebelum mereka terbaiat dan akhirnya sulit untuk disembuhkan. Tetapi percayalah bahwa mereka adalah saudara-saudara kita yang memang perlu penanganan secara integral, penanganan yang cukup baik dalam rangka bisa kembali ke jalan yang lurus. Akhirnya tindakan kepolisian, tindakan Densus 88 yang memang agak keras itu adalah langkah terakhir ketika memang langkah-langkah persuasif, langkah-langkah komunikatif tidak bisa dilakukan. Sepanjang itu masih bisa diajak omong, kondusivitas yang baik, kita akan lakukan seperti itu. Saya kira itu mudah-mudahan saudara-saudara kita mereka, saudara-saudara kita yang sedang terpapar itu bisa kembali ke jalan yang lurus dengan pendekatan kasih sayang, pendekatan-pendekatan yang cukup menyentuh di hati, sehingga mereka kembali dengan baik. Saya kira itu peranan Intel adalah mendeteksi, mengetahui sejak awal, kemudian kita bisa memberikan masukan kepada pimpinan dan diambil langkah-langkah selanjutnya agar mereka tidak terjebak dalam kondisi terpapar semakin dalam sehingga susah untuk kita. Dengan niat yang baik, mereka akan kita kembalikan ke jalan yang lurus dan sudah banyak saudara-saudara yang terpapar itu kembali jalan lurus. Dan mereka bisa menjadi mentor, membantu kita untuk bisa mengajak mereka ke jalan yang lurus. Dan banyak itu dilakukan oleh dan dibantu dengan TNI, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat. Saya kira itu Mbak Novi Aryani, beberapa masukan dari kami, mudah-mudahan bisa ada manfaat. Dan mungkin ada pertanyaan, bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus untuk pemaparannya. Jadi memang peran Intel kami krusial sekali ya. Kita harus masyarakat pun dan para tokoh agama juga diminta kerjasamanya ya dalam komunikasi agar pihak-pihak terkait itu bisa mengetahui di mana titik yang rawan. Baik, terima kasih pemaparannya. Mungkin nanti kita ada tanya jawab atau ada tanggapan dari tokoh-tokoh agama. Sekarang ada penanggap dari tokoh agama Islam, ada Kiai dan mana nih? Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suaranya karena sangat ini jelas. pakai handphone. Oh, gitu. Sangat jelas. Baik. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Mungkin ya. Dari pemaparan Bapak Agus. Itu gamblang dan jelas. Ya. Iya. Kalau saya mendengar uraian dari Bapak Agus PS ya, Intelkam tadi begitu jelas dan gamblang, memang apa yang menjadi tugas sebagai seorang Intel itu memang bagian dari tanggung jawab kita untuk membangun bangsa kita. Jadi di negara kita itu sebagai negara yang memang masyarakatnya pluralitas, begitu banyak suku, agama, keyakinan, juga pendidikan, strata pendidikannya yang begitu sangat luas, memang sangat dibutuhkan intelijen untuk bagaimana membangun hubungan toleransi tadi. Yang perlu kami tanggapi itu dari sisi
memang semuanya itu kembali pada wawasan. Sehingga sebagai anak bangsa, memang kita harus terus-menerus memupuk wawasan, baik wawasan keagamaan, karena bangsa kita, bangsa Indonesia ini bangsa yang bertuhan, otomatis seluruh umatnya ini memiliki keyakinan agama. Wawasan tentang keimanan khususnya. Ini harus dikenalkan dengan baik dari generasi ke generasi di lingkungan apapun, baik pendidikan sekolah, pergaulan. Ini wawasan keimanan ini yang sekarang mulai agak kurang, di mana keimanan itu menuntut kesetiaan hubungan antar manusia. Lebih-lebih bangsa kita harus bersyukur dari tokoh ulamanya, yang salah satu di antaranya adalah tokoh dari umat Islam, yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, yang menyampaikan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari keimanan. Nah, kita sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara ini, mau tidak mau, dengan semangat keimanan itu semestinya harus menjadikan kita saling menghargai, tidak saling menjas, apalagi melukai satu sama lain. Ada satu peringatan besar kalau dalam umat Islam. Saya kira di agama lain pun banyak ayat-ayat atau peringatan Tuhan. Di antaranya adalah yang pertama, memang tugas intelijen itu nggak boleh sembarangan. Istilah Pak Agus terus tadi, ahlinya ahli itu dalam segala sesuatu. Sebagaimana ungkapan Rasulullah sendiri, idza wushidal amru li ghairi ahlihi fantadhiris sya'ah. Fantadhiris sya'ah. Manakala suatu urusan itu diserahkan tidak pada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Nah, dalam hal keamanan hubungan baik dalam bernegara ini seringkali di negara manapun itu memang intelijen itu banyak macam-macam, yang sifatnya positif maupun negatif. Yang disinyalir dalam Al-Quran sendiri pun sebenarnya semangat intelijen itu semangat yang positif sebenarnya. Kalau semangatnya negatif itu larangan, sebagaimana dalam surat Hujurat pun dilarang, wala tajassasu, jangan membuntuti, mencari-cari celah kekurangan orang lain kalau bukan ahlinya yang memang mendapatkan amanat tugas. Karena hidup ini kalau mencari kesalahan, kekeliruan satu sama lain pasti menemukan. Nah, ini kan juga bagian dari selidiknya dunia intelijen. Tapi ini akan menjadi manfaat besar ketika itu dilakukan oleh ahlinya yang mendapatkan amanat tanggung jawab. Katakanlah dalam negara ya, apakah itu Badan Intelijen Nasional BIN atau dari tentara, TNI sendiri ada, dari Polri ada. Ini semangatnya untuk meneliti secara keimanan, saya rasa ungkapan yang paling kuat ya, sebagaimana dalam surat Hujurat juga yang saya tahu itu dalam ungkapan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, orang yang beragama, yang mencintai tanah airnya atas dasar keimanan pula, hubungan sesama manusia ini, manakala datang orang fasik inilah provokator. Nah, istilah provokator yang membawa binabain, membawa suatu kabar hoax, fatabayyanu. Maka ini harus ada yang mampu meneliti, memeriksa dengan teliti. Disinilah dibutuhkan seorang intelijen. Karena apa? Dengan ini agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan kebijakan. Karena di ayatnya fatabayyanu in antusibu qauman bijahalah. Nanti jangan-jangan nanti kita malah masuk dalam kelompok golongan orang yang bodoh dalam mengambil sikap.
fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kita pun pada akhirnya atas kinerja intelijen yang dilakukan ini malah menyesal. Karena banyak kejadian dan peristiwa ketika kita memutuskan sesuatu itu ternyata tidak outsider, istilahnya hanya satu sisi, sehingga timbullah korban yang sebenarnya itu tidak benar, dan itu akan menjadi penyesalan. Dan penyesalan ini seringkali kalau kasusnya besar dan ini melibatkan institusi negara, akan menjadi penyesalan seumur hidup dari generasi ke generasi, sehingga dibutuhkan rekonsiliasi dan apa-apalah. Kita tahulah semangat kehidupan berbangsa kita dari zaman Orba, reformasi, banyak kejadian peristiwa itu sebenarnya ada juga kinerja intelijen yang salah sebenarnya, sehingga mengambil keputusan itu. Nah, disinilah semangat keimanan ini dibutuhkan. Jangan mudah menerima kabar ketika itu datang dari provokator, seorang fasik perusak. Nah, disinilah saya bersyukur juga di negara kita salah satu pemegang kunci untuk hal itu berpusat pada untuk kali ini pemerintahan kali ini Bapak Mahfud MD ya, Menko Polhukam, itu sangat penuh kehati-hatian dalam mengambil kebijakan, sehingga terukur ketika mendapatkan laporan dari bawah berapa kekuatan, bagaimana ini cukup dibiarkan atau diambil sikap. Ini sosok sebagaimana Menko Polhukam ini harus betul-betul orang yang sangat kuat keimanannya dan tidak mudah menerima kabar dari seorang fasik. Ini yang dibutuhkan. Karena sering terjadi juga kenyataannya dalam dunia intelijen itu yang saya tahu, kalau itu tadi surat Al-Hujurat ayat 6, ada juga di surat An-Nisa, juz 4 itu. Nah, di surat An-Nisa itu di mana ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillah, manakala kita itu sedang menjalankan tugas dalam arti untuk membela Allah, dalam arti membela kebenaran keimanan. Di sini fatabayyanu, kita diminta untuk juga memverifikasi dengan baik. Wala taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'mina. Jangan sampai kalian itu ketika bertemu orang yang sebenarnya orang yang sangat cinta tanah air, cinta bangsanya. Mungkin kalau ini dalam satu kondisi waktu, ia menjadi katakanlah oposisi dari pemerintah saat itu, di mana pemerintah bisa saja salah. Nah, tapi dia sangat cinta tanah air, cinta bangsa, dan sangat mencintai kedamaian. Ini kita ketika demikian ini, jangan sampai orang yang katakanlah kritis, orang yang sangat peduli atas nama bangsa, dianggap mereka tidak beriman, jangan diungkapkan lasta mu'minan. Karena hal-hal yang seperti ini seringkali terjadi, di mana seringkali tabtahuna aradul hayatid dunya, padahal fa indallahi maghanim katsir. Hanya karena ingin meraih hal-hal yang bersifat duniawi, entah kenaikan pangkat, entah apa, mendapatkan apa, sehingga gak peduli, ambil sikap padahal itu orang yang sangat baik, itu bisa saja terjadi. Fa indallah, padahal kalau kita jujur dengan baik, memberikan kabar yang benar, penelitian yang baik, itu bagus. Disinilah kita harus hati-hati, karena apa? Di ayat lanjutannya itu kadzalika kuntum min qabl, demikianlah kalian dulu. Famanallahu alaikum, di mana Allah selalu memberikan anugerah kepada kita, hadirnya orang-orang baik yang memberikan yang baik. Fatabayyanu, maka carilah bagaimana kita bertemu dengan ahli untuk memaknai suatu kelompok atau pribadi, manakala itu ini orang kritis apa separatis, ini orang anarkis apa ini orang yang sangat hanya sekedar beda cara pandang, tapi maksud tujuan visi misinya benar. Di mana innallaha kana, Allah itu bima ta'maluna khabira, atas apa yang kita lakukan itu sangat teliti. Oleh karena itu
tiga komponen bagi saya, baik masyarakatnya, rakyatnya, itu harus beriman kuat, terus pemegang kunci untuk kebijakan pengambil keputusan ini juga orang yang beriman kuat, setia dengan negaranya, bangsanya, dan pelaku-pelaku para intelijen ini. Nggak boleh mereka itu memberikan data-data yang belum valid betul. Dari sini sama-sama butuh wawasan, termasuk wawasan kenegaraan. Karena bagi kami banyak kejadian peristiwa di dunia ini sebagaimana di Syria yang hancur lebur, itu semua ternyata kalau kita teliti itu juga ada kerja-kerja intelijen yang keliru. Hancurnya beberapa Libya, hancurnya itu di mana perjalanan sekolah intelijen itu bisa jadi menjadi propagandis yang salah, yang memang untuk agen-agen asing. Ya, itu juga inilah dibutuhkan keimanan kuat, duduk bersama, sering mendiskusikan apa makna kebangsaan, apa makna kenegaraan, cinta tanah air, bela bangsa, itu seperti apa. Yang itu semua membela Allah, kalau dalam bahasa Islam membela agama. Karena membunuh satu orang, katakanlah, atau melukai, merusak citra, dan itu sama dengan membunuh seluruh kehidupan. Disinilah saya sangat bersyukur, sebagaimana ungkapan Pak Agus tadi, bahwa ada kerja kontra radikal dulu ya, sebelum apa-apa itu, sehingga memetakan, oh ini belum terpapar, sehingga perlu dikirim orang-orang yang mampu menjaga, jangan sampai nanti memiliki jiwa-jiwa yang radik, yang anarki. Ini sudah terpapar. Karena banyak pula mereka itu melakukan itu karena kebodohannya, toh bagaimanapun. Melakukan hal-hal hoax, dikira main-main, dan ini memang kerjanya itu minta ampun. Yang saya lihat dewasa ini termasuk kerja intelijen itu harusnya melihat juga traffic di dunia online, di mana game yang ada semuanya ternyata yang paling banyak di negara kita itu game-gamenya anak-anak muda generasi sekarang ini gamenya game perang. Yang saling menumpahkan kebencian, ketidaksukaan itu dengan cara ekstrim. Ini harus kerja intelijen, bekerja sama dengan pemerintah, jangan sampai game-game seperti ini, sebagaimana zaman dulu lah kalau kita, ya dulu kan memang hiburan di TV kan tinju itu sempat tinju ya, katakanlah, sempat menjadi kesukaan banyak orang. Tapi lambat laun juga bola dimasukkan, bulu tangkis dimasukkan, voli dimasukkan, ketangkasan yang tidak berdarah-darah. Itu juga bagian dari kerja kontraradikal bagi kami. Artinya pendidikan wawasan tentang kehidupan yang guyup rukun, tidak selalu menyelesaikan dengan kekerasan, ini dibutuhkan dari berbagai pihak. Sementara ini seakan-akan banyak yang saya tahu itu ya terlalu cepat mengambil sikap tanpa melihat potensi diri masing-masing. Padahal di tiap diri ada potensi kebaikan, ada potensi keburukan. Yang saya tahu ada satu teman akrab karena dulu satu pondok, tapi karena setelah boyong terus salah pergaulan, akhirnya ketika jadi polisi dia juga benci dengan dunianya karena masukan di dunia kepolisian ini nggak cocok dengan masukan yang didapatkan itu, akhirnya dia sampai keluar dan akhirnya menjadi teroris. Sofyan Sauri itu teman dulu itu, yang sekarang alhamdulillah malah kerja di BNPT untuk menyadarkan orang-orang dari alhamdulillah. Ini bagi kami kalau ngobrol panjang dengan beliau, ternyata memang yang dibutuhkan bangsa ini sebetulnya ketika orang beragama harus duduk bersama ahli agama yang memang mengenalkan agama ini betul-betul membawa kedamaian, kebersamaan. Ketika masuk di dunia pergaulan, dia harus bergaul dengan orang-orang yang selalu saling
bahu-membahu untuk memupuk harapan bangsa. Ketika duduk di pemerintahan, di jabatan apapun, potensi kebaikan ini yang ditingkatkan, potensi keburukan yang diminimalisir. Dan ini betul-betul kinerja intelijen memang harus banyak belajar satu sama lain, bagaimana agama menyikapi ini, bagaimana sejarah masa lalu di dunia ini. Ini memang butuh diskusi-diskusi yang panjang. Tidak cukup banyak sekali saat seperti ini. Karena memahami kerusakan mental, kerusakan moral, kerusakan apapun ini sumbernya cuma satu memang, kebencian di hati. Selama masih ada kebencian yang ada di hati, kita akan susah. Inginnya kita merubah, tapi kenyataannya merusak itu seringkali karena kebencian. Padahal seingat saya, Ayahanda Guru selaku pemimpin IMP di sini, Yai Nizam itu selalu mengatakan setiap insan itu sama. Sama-sama punya hati. Ingin dicinta, ingin mencintai. Dari situlah pertaubatan dan penyesalan masih dibuka pintu, dan kita tidak boleh gegabah menyikapi segala sesuatu selama tidak mengancam yang sifatnya nanti merusak bangsa. Saya nggak bisa bicara panjang lebar, karena apa? Saya lihat Pak Intel ini sudah ahli banget. Jadi saya kira cukup dengan mendengarkan paparan beliau ini sudah bagus ini. Sehingga kita tahu asas apa yang menjadikan bangsa ini tetap berdiri tegak, baik, walaupun punya masa lalu yang seringkali perlu diteliti ulang, dikaji lagi, biar tidak terulang yang buruk, tapi pencapaian yang baik-baik bisa terus berjalan. Ini saya bersyukur, dan semoga kami-kami yang kebetulan lebih banyak berhubungan dengan masyarakat bawah, lebih-lebih santri, kami tinggal di pesantren, ini anak-anak yang ada di tempat kami dan masyarakat sekitar kami, masyarakat yang beriman, bertakwa, mencintai agama, dan mencintai negara, cinta satu sama lain, baik dalam hubungan seagama maupun hubungan bertetangga dengan agama apapun, semuanya menjadi satu, karena cita-cita besar kita ingin Indonesia ini bisa merayakan perbedaan dalam sikap yang dewasa. Itu saja dari kami, karena sebentar lagi ada rutinan ngaji, mohon maaf. Panjang ini. Maaf. Terima kasih Yai Hanan. Ya. Ya, ada rutinan ngaji ya di tempatnya Yai Hanan ya hari ini ya. Sudah mulai dong. Ya, sudah mulai hitung dari tadi. Tapi alhamdulillah ya masih bisa ngikuti jagongan online. Terima kasih banyak. Saya bersyukur bisa bertemu kayak Pak Agus ini yang bisa hadir di IMP. Penting ini juga. Memang. Salam untuk semua. Saya mohon undur diri, mohon maaf nggak bisa duduk terus di sini. Ya. 1 menit dulu Pak Anan. Ini Sami, Pak Agus. 1 menit Pak Anan. Monggo. Terima kasih beberapa masukan dari Pak Yai Hanan tadi saling melengkapi apa yang kita. Terima kasih atas saling melengkapi, semua bisa masukan untuk rekan-rekan yang ada di sini. Iya. Top, Marco top, makasih. Sami. Baik, terima kasih Yai Hanan sudah berkenan untuk menyempatkan di sela-sela kesibukannya mengikuti jagongan online malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi memang kita itu harus menerapkan pendidikan dini, cinta tanah air, cinta sesama, karena semua itu bagian dari keimanan. Dan untuk masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Iya. Baik, berikutnya ada penanggap dari tokoh. Ya, ada Bante Tejapuno. Selamat malam Bante. Namo Buddhaya. Ya, selamat malam kita semua bersaudara, merdeka. Merdeka Bante. Ye. Baik,
Pak Novi. Baik, lo udah nyampe nih kayaknya Bante. Ya, saya sudah sampai dan supaya bisa hayang ngobrolnya sama Bapak Agus yang sangat luar biasa, sama Gus Manan, saya ditemani 1 gelas kopi. Mari segelas Iya, kopi iya. ya. Iya, gimana? Ya baik Bante, ini tadi Bapak Agus memaparkan tentang peran Intelkam dalam deteksi dini tentang radikalisme. Mungkin ada tanggapan dari Bante yang mau ditambahkan tentang peranan tokoh agama dalam menjalin kerjasama dengan Intelkam. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Jadi kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan bangsa Indonesia ini menjadi tanggung jawab kita semua. Jadi bukan hanya dari pemerintah, tapi semua yang menjadi warga negara, yang menjadi penghuni Nusantara Indonesia ini memiliki tanggung jawab masing-masing untuk menciptakan kerukunan, menciptakan kedamaian, menciptakan karya-karya yang baik untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Dan saya rasa tadi sudah disampaikan dengan sangat bagus sekali dari Pak Agus yang saya hormati. Dia telah memberikan pemaparan yang luar biasa dari segi kepolisian, para keamanan, dan juga tadi dari Gus Manan juga sudah sangat luar biasa, sudah sangat melengkapi, saling melengkapi. Tapi saya akan mencoba untuk dari sudut pandang yang lebih kecil dulu. Karena ada kata-kata begini, kecantikan ketampanan seseorang itu dimulai dari hati yang murni, terpencar melalui tutur kata perilaku yang menawan. Itu namanya inner beauty. Nah, jadi kita semuanya tentu belajar ajaran agama, ini ingin menjadikan inner beauty begitu. Semua tutur kata perilaku kita olahan dari rohani kita yang nanti harapannya bisa menyampaikan kata-kata yang menyejukkan, mendamaikan, dan perilaku yang membawa keharmonisan, kebahagiaan bersama. Nah, mendeteksi dari mulai dini sekali, itu dimulai dari pikiran kita saya rasa. Sebelum nanti kita kumpul dengan orang, dengan kelompok, dengan banyak orang, dan menyampaikan pandangan pemikiran kita. Yang paling harus dideteksi pertama kali adalah diri kita sendiri. Ini mengingatkan saya pada saat saya dulu pernah tinggal di sebuah hutan di Thailand sana. Saya pada waktu tinggal di hutan di dalam lingkungan orang-orang yang memang fokus untuk mengurusi rohani. Jadi kegiatannya tiap hari itu semedi ngurusin rohani, ngurusin batin. Nah, tentu pada saat kita merasakan manfaat dengan perubahan dimulai dari rohani kita tadi, saya pada saat kembali ke tempat di mana pembimbing saya tinggal, guru saya tinggal, saya juga ingin mengadopsi sesuatu yang bagus yang di wihara hutan tadi untuk di tempat saya tinggal bersama dengan guru. Tapi saya tidak akan bisa melakukan perubahan besar kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Nah, ini juga ternyata kita teringat sama satu cerita. Seorang raja yang dia itu sakit matanya. Dia pergi ke seluruh pelosok negerinya untuk mencari obat, ternyata tidak ditemukan obat. Hingga sampai suatu saat ada seorang yang bijaksana datang ke kerajaan dan menyarankan kepada sang raja, kalau sang raja ingin sembuh matanya, sang raja sepatutnya setiap hari bisa melihat kehijau-hijauan, warna-warna yang hijau, warna-warna yang menyejukkan. Karena beliau seorang raja, maka beliau memerintahkan, menitahkan kepada penggawanya, kepada penduduknya, masyarakatnya, untuk semua di negara itu, di kerajaan itu, dicat warna hijau semua. Dan tentu saja tidak semua orang menyukai warna hijau. Akhirnya terjadi demonstrasi.
ketidakpuasan atas keputusan sang raja. Nah, akhirnya suatu saat orang bijaksana tadi datang kepada sang raja. Wahai sang raja, untuk sang raja supaya bisa melihat warna hijau setiap hari, sang raja tidak sepatutnya untuk memerintahkan semuanya cat dengan warna hijau. Dengan cara apa Baginda akan bisa melihat warna hijau? Yaitu dengan cara Baginda cukup menggunakan kacamata yang berwarna hijau. Maka akan nampak semuanya hijau. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa semuanya harus dimulai dideteksi dari batin kita, dari diri kita masing-masing. Karena kalau kita hanya mau mendeteksi di luar begitu, saya rasa kita bisa saja menjadi orang yang terpapar kemudian karena kita lambat menangani rohani kita. Karena kita hidup ini kan di dalam perbedaan, tengah-tengah perbedaan yang ada. Sehingga oleh pendahulu-pendahulu kita, beliau telah memberikan pewaler atau angger-angger yang menjadi sesanti bagi bangsa Indonesia, yaitu Siwa Buddha Tanhana Dhamma Mangtua Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika Dhamma Mangtua. Nah, bahwa kita boleh berbeda-beda, tetapi kita sepatutnya memiliki kesamaan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yang namanya Indonesia yang harus kita jaga bersama-sama. Indonesia ada rumah kita bersama, bahagia atau tidak bahagianya, damai atau tidak damainya rumah kita ini tanggung jawab semua anggota keluarga namanya Indonesia. Sehingga kalau kita mendeteksi dari mulai awal, pada saat kita melihat sesuatu tidak sesuai keinginan, mendengar suara tidak sesuai keinginan, mencium bau, mengucapkan rasa, sentuhan tidak sesuai keinginan, pasti akan menimbulkan ketidakpuasan, pasti akan menimbulkan kejengkelan, kemarahan, atau bahkan kebencian dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan pandangan pemikiran kita. Nah, kalau udah muncul kebencian seperti itu, berkembang kebencian seperti itu, maka yang keluar dari tutur kata perilaku kita juga pasti akan mencerminkan dari pikiran yang sudah terkontaminasi, terpapar virus kebencian tadi. Sehingga sepatutnya pada saat kita melihat, mendengar, mencium bau, mengucapkan rasa, menyentuh, kita harus memiliki kesadaran yang baik. Pada saat ada kemunculan, apakah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, ya kita harus mengetahui dengan sejelas-jelasnya, menyadari dengan sebaik-baiknya. Supaya kalau misalnya yang muncul itu kebencian, kita sudah bisa mendeteksi secara dini, supaya tidak berkembang, supaya tidak menguasai, mencengkeram kita, memperbudak kita, atau bahkan sampai kita ucapkan dan juga kita lakukan. Maka karena itu akan sangat baik kalau kita semuanya sepakat bahwa kita harus menggunakan nilai-nilai universal untuk mewujudkan kedamaian Indonesia. Salah satunya adalah rasa welas asih, cinta kasih. Jadi begitu indahnya kalau kita ini bisa memiliki pikiran yang penuh dengan rasa welas asih, tutur kata yang penuh dengan rasa welas asih, perilaku yang penuh dengan rasa welas asih. Sehingga kita sendiri bahagia, bebas dari kebencian, dimanapun, kemanapun, dengan siapapun kita berkumpul dan bergaul, walaupun mungkin beda pandangan, pendapat, pemikiran, atau keyakinan, warna kulit, suku, bangsa, bahasa, ya kita semuanya tetap memiliki rasa welas asih, rasa cinta kasih, kasih sayang kepada semua orang. Maka karena itulah kita memiliki semboyan, kita semua seudara dan merdeka. Ini yang Bante sampaikan, terima kasih. Semoga semuanya selalu sehat. Terima kasih pencerahannya Bapak Agus, dan saya akan selalu tunggu pencerahan-pencerahan dari Pak Agus berikutnya. Selamat malam. Silakan Mbak Novi. Terima kasih Bante untuk tanggapannya yang sangat luar biasa juga ya. Tadi tentang bahwa memang kita harus mulai dari diri sendiri dulu, mendeteksi diri sendiri agar tidak terjadi konflik
di dalam diri yang nantinya bisa terjadi konflik di luar diri. Terima kasih, Namo Buddhaya, selamat malam Bante. Baik, untuk penanggap berikutnya saya akan hadirkan dari tokoh pengunjung ada Bapak Juan Najwan. Tapi sebelumnya saya ingatkan kepada para partisipan untuk mengisi link presensi di kolom chat agar bisa menentukan geser pikiran. Selamat malam Bapak Johan. Malam Mbak Novi. Wita Tongkien. Saudara Wita Salam Tongkien. semua saudara. Ya, Sehat Pak? sehat. Apa kabar Medan? Baik, panas di sini, Mbak. Iya, di sini hujan terus. Iya. Baik. Baik Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan Mbak Novi, dan terima kasih atas paparan dari Pak Agus sebagai narasumber tentang intelijen, dan juga penanggap dari Pak Manan, Mbak dan Bante Reja Kuno. Saya tidak panjang-panjang, hanya sedikit saja, bahwa intelijen itu memang dibutuhkan, khususnya adalah sebagai mata dan telinganya daripada penguasa. Dan penguasa ini harus kita di dalam filosofi keagamaan bahwa penguasa itu adalah utusan langit. Jadi sering di dalam agama Konghucu disebut sebagai Tianzi, anak langit, anaknya Tuhan. Nah, jadi setiap pemimpin dan penguasa itu harus sadar bahwa dia itu adalah mengemban tugas dari langit untuk memimpin rakyatnya menuju kepada kedamaian dan kemakmuran serta kesejahteraan. Pada zaman dahulu di mana tatanan masyarakat masih sangat sederhana, maka sang raja bisa berinteraksi langsung dengan rakyatnya, dan Tuhan mendengar seperti rakyat mendengar, dan Tuhan melihat seperti rakyat melihat. Demikianlah seorang pemimpin itu dia harus sangat hati-hati kepada semua kepentingan rakyatnya, agar dia itu dapat menunaikan tugasnya sebagai seorang pemegang amanah daripada Tuhan. Nah, berjalannya waktu dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia, maka seringkali sang penguasa itu tidak dapat langsung mendengar dan melihat keadaan rakyat, karena sering terdapat para pembantunya yang nakal yang menutupi keadaan sebenarnya. Maka sang raja perlu sebuah tim khusus yang untuk dapat memberikan informasi kepada sang raja atau pemimpin seakurat mungkin tentang kondisi yang ada dan sejujur mungkin, di mana sang raja atau pemimpin kemudian dapat mengambil keputusan untuk yang baik, sebagaimana dia itu sebagai seorang pemegang amanah daripada langit. Nah, demikian itulah fungsi daripada intelijen adalah sebagai mata dan telinga, namun dia bukan pengambil keputusan. Pengambil keputusan tetaplah pemimpin tertingginya, yaitu sang raja atau presiden, yang harus disadari bahwa dia itu merupakan orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memberikan, menuntun, membimbing rakyatnya agar menuju kepada keadaan yang baik, aman, sejahtera, dan damai.
Maka bila tugas dan fungsi dan amanah ini tidak disadari oleh pemimpin, dan tugas-tugas daripada intelijen itu kemudian datanya itu bukan justru untuk kesejahteraan dan kedamaian rakyat, tetapi justru digunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok yang jauh atau mengingkari daripada amanah Tuhan itu. Nah, kita berharap bahwa di Indonesia, intelijen di Indonesia adalah sebagaimana intelijen yang idealis, yang memberikan data serta berita yang akurat dari rakyat untuk disampaikan kepada pimpinan tertinggi, dan pimpinan tertingginya adalah pimpinan yang sadar akan amanah yang diemban dari Tuhan. Karena tidak semua orang itu bisa menjadi pemimpin tertinggi apabila dia itu tidak diridhoi oleh Tuhan. Meskipun dia pandai, meskipun dia sangat menguasai banyak kekuatan dari segi berbagai macam, ya, tetapi apabila dia itu tidak diridhoi, dia tidak akan menjadi pemimpin. Maka setiap pemimpin itu harus sadar bahwa dia itu bukanlah orang sembarangan, tetapi melainkan dia adalah Tianzi, anak dari langit, yang membantu langit untuk melaksanakan Tao atau jalan suci untuk membawa rakyat menuju keadaan yang baik, aman, damai, sejahtera. Demikian saja Mbak Novi dari kami, dari sisi agama Konghucunya. Salam kita semua saudara, kita Tongkian. Terima kasih Wede Tongkian, salam semua saudara. Baik, ini ada pertanyaan dari partisipan ya untuk Bapak Agus yang mungkin bisa ini sekaligus dengan closing statement-nya, karena mungkin waktu kita sudah penghujung acara ini. Ini saya bacakan ya pertanyaannya. Radikal identik dengan agama, salah satu agama. Apakah Pak Agus pernah menemui kasus radikal dari ajaran atau pemahaman kepercayaan yang lain? Ini dari Bapak Delaras Bumi. Terima kasih Mbak Novi, termasuk dari mana tadi? Dari siapa? Dari Bapak Delaras Bumi. Bapak Delas. Laras Bumi. Oh, Pak Laras Bumi, okay. Bapak D Laras Bumi. Iya. Perlu kita sampaikan bahwa kegiatan terkait dengan radikal itu tidak sama dengan ajaran agama. Karena kalau kita samakan, memang sebagian ada yang dari kelompok kami agama. Tapi sebetulnya mereka itu tidak mendalami agama Islam itu secara baik, secara benar, secara benar. Karena sejatinya saya selaku umat Muslim sudah 50 sekian tahun pernah mondok, pernah kuliah keagamaan, tidak pernah ajaran yang dimaksud adalah ajaran Islam, tidak ada, atau ajaran satu agama. Bahkan kami sudah membuka Al-Quran, tidak ada satu ayat yang menyatakan dalam tanda kutip untuk memaksakan kehendak seperti yang disampaikan dalam teori-teori radikalisme, teroris. Tidak ada di dalam Al-Quran untuk kepentingan daripada politik. Yang ada adalah radikal untuk meluruskan apa ajarannya sendiri, tetapi tidak untuk mengganggu atau mungkin menyalah-nyalahkan ajaran orang lain. Itu tidak ada di dalam agama Islam, sejatinya demikian. Kalaupun memang ada saudara-saudara kita yang tidak menyatakan demikian, mereka adalah korban daripada ajaran hoak, ajaran-ajaran tertentu yang memang kemas seolah-olah itu ajaran agama.
Jadi tidak identik, tidak sama radikal dengan ekstrem. Demikian Pak D. Laras Bumi penjelasan saya. Dan sampai saat ini pun Baik, terima kasih. tidak ada. Ya, sudah dijawab oleh Bapak Agus nih, Pak Dilaras, tidak ada dari agama atau kepercayaan. Baik. Boleh menyampaikan satu pertanyaan? Ini, Ini mumpung ya. Pak Agus. Iya, monggo silakan Pak D. Tapi mungkin waktunya. Karena oh gitu ya. Karena ketemu beliau ini sangat langka sekali. Jadi Iya, kesempatan betul. seperti ini ya memang Kesempatan harus langka ya Pak D. gitu. Ya Pak Agus ini termasuk manusia langka yang ada di bumi Indonesia. Ya, baik, terima kasih untuk waktu yang disampaikan untuk saya menyampaikan pertanyaan. Ini sebenarnya pertanyaan yang mungkin sering kita hadapi di dalam masyarakat ya, tanpa harus membeda-bedakan begitu. Walaupun mungkin berbeda, kita tidak perlu membeda-bedakan karena kita adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nah, pada saat ini, pada saat kita berkumpul, bergaul, bermasyarakat, kita melihat ada seseorang yang mungkin memiliki tutur kata atau perilaku yang menyimpang. Kira-kira tindakan apa yang harus kita lakukan sedini mungkin supaya itu tidak akan berkembang dan mempengaruhi yang lainnya. Tapi jelas kalau berbicara tentang agama gitu ya, kalau itu yang melakukan umat Buddha, saya menyampaikan itu masih mau mendengar. Gitu. Tapi kalau mungkin orang berkeyakinan lain, begitu saya menyampaikan, malah saya bisa dimusuhin gitu kan. Nah ini kalau kita konteksnya bukan itu, tapi kita konteksnya bergaul dengan masyarakat yang memang majemuk, dan pada saat kita melihat seperti itu, kira-kira apa yang harus kita lakukan sedini mungkin supaya itu tidak berkembang dan mempengaruhi yang lain-lainnya. Begitu, Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Boten mireng, ngapunten. Suaranya mungkin bagus. Nah, kita pernah bertemu juga orang-orang yang seperti itu, tutur katanya yang menyimpang dan cenderung ingin menyakiti orang lain. Saya anggap mereka orang sakit, itu aja lah. Yang kedua, saya menghadapi mereka dengan sabar. Ketika mereka cerita, saya dengerin saja semuanya. Setelah selesai baru saya tanya, ada masalah apa, Bapak? Bapak itu dalamnya menganggap ini suatu permasalahan. Mungkin ada masalah apa yang perlu kita diskusikan barangkali, karena apapun yang ada di Indonesia atau di tempat lingkungan ini tidak pernah sama. Anak 3 tidak akan sama menurut pada orang tuanya semua, apalagi ini bukan hubungan anak, bukan hubungan darah. Hubungan saudara, hubungan teman bisa saja berubah. Jadi perbedaan ada hal yang biasa dan itu niscaya di mana-mana perbedaan. Tetapi cara pandang kita sampaikan setelah kita mendengarkan semuanya, baru kita tanya, ada masalah apa Bapak yang kira-kira mengganjal dan Bapak berpendapat seperti ini. Kami akan menyatakan demikian. Karena orang-orang ini justru semakin dilawan, mereka semakin menjadi-jadi. Jadi kita harus mendengarkan sampai tuntas, setelah itu gantian Bapak ya kami yang ngomong. Mungkin ada masalah apa yang kira-kira membuat Bapak sedemikian debatnya menyampaikan hal itu. Itu saja. Nanti kita sharing pelan-pelan, dia akan leleh sendiri. Karena bagaimanapun juga manusia ini manusia sosial yang mesti perlu dijak omong. Biasanya mereka itu ada semacam kedongkolan yang luas, ngelumpuk sampai di sini, kemudian itu hajar semuanya. Tapi kalau dengan kasih sayang, insya Allah bisa selesai. Cuman jarang orang yang bisa kasih sayang seperti itu untuk bisa memahami, mendengarkan sampai tuntas itu jarang. Oleh karena itu, kami menyarankan biarkan saja cerita A sampai Z selesai, baru kita gantian diskusi. Demikian Pak Tejo, kalau kita lawan mesti balik kanan, malah nggak jadi, nggak akan selesai. Begitu Pak Tejo. Ya, terima kasih.
pencerahnya. Monggo Mbak Novi. Baik, terima kasih Matur nuwun. Bapak Agus, terima kasih Bante, Namo Buddhaya. Baik, baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, tidak terasa jagongan online telah di penghujung acara. Jadi ini bahkan melebihi ya dari waktu yang telah ditentukan karena saking asiknya ini pembahasannya dengan Pak Agus ini tentang fungsi-fungsi dari Intelcam yang mungkin kita semua belum paham ya, bahwa berat tugas dari Intelcam ini ada di posisi yang utama guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Baik. Saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama memandu acara banyak kekurangan dan dalam penyebutan nama, gelar, atau jabatan kurang tepat. Tak lupa saya aturkan beribu-ribu terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Agus Prasetyo, dan kepada para tokoh-tokoh agama, Yai Hanan Manan, dan Teta Japuno, Bapak Johan Ajuan, terima kasih banyak. Juga kepada seluruh partisipan yang telah setia menemani sampai akhir acara jagongan online kita malam hari ini. Sampai jumpa kembali dalam acara jagongan online Senin depan. Saya pamit undur diri. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya, Pak Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Wete Tonggen Rahayu. Salam semua saudara. Terima kasih Bante. Terima kasih Pak Agus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Novi yang sudah memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada narasumber kita dan Bapak Agus yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih semuanya. Salam kebajikan semuanya. Bentar, Bapak. Saudara, salam Pancasila. Oke. Ya, terima kasih Pak Agus Oke. sudah menyempatkan waktunya. Oke. Dan juga kepada para tokoh rohaniawan IMP, terima kasih juga kepada para peserta jagongan online, terima kasih. Sampai jumpa Senin depan. Salam semua saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu semuanya, Mbak Ulan, Mbak Novi, Bapak Ibu semuanya. Izin lift ya Mbak. Oke.